Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada mapping untuk XAUUSD dan mapping ini memang saya buat untuk hari Jumat ya, dimana hari ini kalau kita lihat nanti itu ada NFP ya sekitar jam 8 ya atau setengah 8 ya, di sana ada NFP. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini itu pergerakan secara struktur harga itu memang menunjukkan downtrend ya. Di sini kita pakai 30 menit. Kemudian kalau kita intip ke 4 jam, memang secara 4 jam ini dia break dari 1850 kemudian lanjut turun. Lalu untuk saat ini dia ada area swing low ya, di swing low-nya itu di 1827 dan itu memang belum di breakout sama dia. Jadi memang kalau kita perhatikan secara pergerakan untuk 4 jam di sini dia masih posisinya uptrend. Cuma memang kalau untuk 30 menitnya itu udah ada tanda-tanda untuk dia melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan lagi karena ini untuk mapping intraday, jadi kita pakai 30 menit saja. Nah, di sini kalau kita perhatikan saya menggunakan garis moving exponential moving average juga, yaitu EMA 20 sama EMA 50. Nah, untuk yang warna biru ini, kalau kita perhatikan ini adalah EMA 50. Sedangkan kalau untuk yang berwarna merah ini, kita perhatikan adalah EMA 20. Nah, fungsi dari free moving average ini atau exponential moving average itu untuk menyaring tren dan juga mengkonfirmasi tren yang sedang berlangsung. Kalau kita perhatikan sebelah sini di 30 menit ini udah ada dead cross ya, artinya penyilangan ke bawah yang menunjukkan bahwa trennya ini udah mulai downtrend. Kemudian harga juga berada di bawah EMA 50 ya. Kalau kita perhatikan ini yang garis biru ini EMA 50. Lalu di sini ada area demand. Nah, area demand ini yang ingin saya bahas ya. Area demand ini ada di level harga 1824. Kemudian 1826. Jadi kurang lebih 20 pip untuk area demand-nya. Di sini kemudian ada area demand lagi di harga 1814 ya. Di sini 1811 sampai 1814. Oke, di sini kalau kita lihat nah, area demand ini akan kita manfaatkan untuk jadi area buy zone nantinya selama belum di breakout. Jadi kalau saya perhatikan memang untuk area 1824 ini kan sudah di retest ya. Sudah di retest sama dia hari ini kemarin ya di tanggal 5 Januari. Ini udah di retest, jadi memang bukan jadi area yang fresh zone lagi. Jadi kalau misalkan dia harganya ini balik lagi ke sini, itu kita jangan langsung open buy, tapi kita perhatikan dulu dia breakout atau enggak. Tapi kalau misalkan dia belum breakout, maka kemungkinan besar dia akan naik lagi untuk retest ke area ini 1836 kembali. Karena kalau kita perhatikan 1836 ini itu ada area SNR ya, yang dimana kalau kita perhatikan ini adalah support become resistant yang di breakout pada tanggal 5 kemarin di sini. Nah, ini dia retest lagi. Jadi memang kemungkinan besar secara pergerakan harga dia masih akan lanjut turun. Nah, kemudian untuk area 1811 sampai 1814 ini kalau kita perhatikan memang cukup kuat ya. Ada 1 2 3 sebelum dia benar-benar naik tinggi itu dia sempat pullback ke harga 1811 ini kembali atau 1814. Kemudian kalau untuk ini untuk area buy zone ya, bisa dimanfaatkan sebagai buy zone. Kemudian untuk next buy zone itu ada kurang lebih di level harga 1797. Nah, ini ada area
swing low-nya dia ya, sebagai supportnya dia. Nah, nanti karena nanti itu ada NFP, jadi memang better untuk hari ini saya masih akan wait and see dulu ya untuk si XAUUSD ini. Nanti baru saya akan coba lihat lagi ya, kita akan konfirmasi kalau misalkan ada entry point yang bagus gitu. Nah, kemudian kalau untuk secara struktur harga ya, tadi kan saya bilang struktur harga turun karena dia break dari mana? Dia break dari 1850 ini. 1850 ini merupakan area yang cukup penting untuk dia melanjutkan kenaikannya, ternyata di breakout. Karena di sini kalau kita perhatikan, di sini ada swing low-nya. Ya, swing low-nya ini itu di breakout, artinya secara struktur harga dia sudah berganti. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada unbalanced zone ya, atau volume yang tidak balance ya. Dari penurunannya di sini itu kurang lebih di harga 1837 di sini sampai 1839. Nah, ini adalah area yang tidak balance ya, artinya area ini tidak memiliki volume yang bagus di sini. Nih, kalau kita lihat memang dia itu pullback di area ini. Kalau kita lihat nih di sini dia pullback. Kemudian kalau dia mau naik tertinggi pun dia berhasil break dari si area ini ya. Itu pertama kali dia akan menyentuh area ini dulu 1844 ya, 1844. Baru dia lanjut naik lagi ke 1850. Nah, kalau dia nggak break lagi dari 1850, maka harganya itu akan lagi turun ya, bahkan bisa lebih dalam ya, melebihi 1825 ini begitu. Itu sih yang saya lihat untuk pergerakan Jumat nanti. Karena ini hari Jumat juga kan biasanya market lebih volatil ya, makanya kita harus lebih waspada. Jadi kalau untuk area buy zone memang 1811 ini recommended, kurang recommended ya, atau misalkan kurang aman. Tapi kalau misalkan mau lebih aman lagi, itu bisa ke 1797 yang ada di sini. Ini buy zone yang cukup saya tunggu juga di 1797 karena memang ini cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini rejectionnya, kalau di sini kan dia udah beberapa rejection ya, memang kurang recommended gitu. Cuma bisa dimanfaatkan untuk jadi area scalping buy-nya kita di sini begitu. Oke. Kemudian karena strukturnya masih turun ya, jadi kalau untuk buy memang di 30 menit ini kita coba bisa scalping, dan memang secara volatilitas harga pasar juga lebih mendukung untuk short position ketimbang untuk long position untuk saat ini begitu. Oke. Jadi kalau untuk area sell di 1850 itu masih bisa kita harapkan ya. Kemudian di height-nya dia di 1858 sini juga bisa, karena ini ada height-nya dia, dan terakhir itu di 1846. 1864 untuk sell zone-nya. Ya, jadi sekian informasi yang ingin saya sampaikan. Kalau begitu, kalau misalkan kalian ada tambahan ya, baik itu analisa yang mempunyai pandangan lain di luar analisa saya, itu boleh sekali kalian sharingkan juga di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih untuk kalian semua yang mau sharingkan analisa kalian di sini, karena di sini kita saling berbagi dan membantu untuk mencapai hasil trading yang lebih maksimal lagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.